بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan berkah, manfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang meraih keutamaan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah. Kata beliau, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majelis tersebut di depan para malaikatnya. Maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan di dalam hadis ini dan keutamaan yang disebutkan di berbagai hadis maupun ayat Al-Quran akan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama. Dan ini adalah ciri ahli sunnah. Di setiap masa mereka sibuk dengan ilmu agama, sibuk mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, sampai Al-Imam Abu Bakr Al-Ismaili di dalam kitab beliau I'tiqad A'immatil Hadits menyebutkan bahwa salah satu ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengekor kebatilan yaitu bahwa pengikut kebenaran mereka giat dengan ilmu.
dan tanda kebaikan pada seseorang apabila dia sibuk dengan ilmu agama. Sibuk dengan ilmu agama, cinta untuk mempelajarinya, senang dan cinta kepada ahlul ilm, ini adalah sifat yang baik pada seorang mukmin, dan jangan menjadi orang yang keempat yang tidak mempelajari ilmu agama, tidak menyibukkan diri dengannya, tidak cinta kepadanya dan tidak pula cinta kepada ahlul ilm. Orang yang seperti ini adalah orang yang sengsara di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa mempelajari akidah Islamiyah, mempelajari akan keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah suatu hal yang sangat penting, khususnya di masa ini. Masa yang gelombang fitnah begitu dahsyatnya, dan orang-orang yang tidak kuat dasar keilmuannya akan terhempas oleh gelombang tersebut, dan kadang ia akan mendapatkan fitnah di belakangnya. Dan kalau kita melihat bagaimana para ulama terdahulu, betapa semangatnya mereka mendidik umat dan mengajarkan kepada umat akidah yang benar dari masa ke masa, sampai setiap karya mereka tidak lepas dari pendidikan akan akidah yang benar, i'tiqad yang sahih, dan ini berlangsung dari dahulu sampai sekarang. Iya. Kalau kita melihat bagaimana para ulama menulis karya-karya di masa yang telah lalu, ada keyakinan yang dicatat dari Imam Syafi'i, ada yang dikumpul bagaimana ucapan Imam Malik, keyakinan-keyakinan beliau mengajarkan akidah, Imam Ahmad rahimahumullah. Ya. Juga di masanya seperti Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah, salah seorang rawi kutubus sittah. Bahkan seluruh penulis kutubus sittah meriwayatkan dari Qutaibah kecuali At-Tirmidzi. Beliau menulis satu bab akidah, pembahasan tentang usul i'tiqad. Demikian pula Imam Al-Muzani, yang pada malam hari ini kita akan menjelaskan uraian akidah as-salaf yang beliau akan sebutkan di dalam buku beliau ini, Syarhus Sunnah. Demikian berlanjut dari masa ke masa hingga pada masa ini. Tidak diketemukan ada seorang syekh dari masyayikh ahli sunnah kecuali mereka punya perhatian yang sangat besar terhadap akidah, dan ini adalah dasar dakwah mereka dan kebanyakan kesibukan mereka. Sebab dengan kokohnya seorang muslim di atas akidah yang benar, maka kokohlah kebaikan untuk dia di dunia dan di akhirat. Dan kebaikan umat ini adalah kalau mereka mengikuti apa-apa yang menyebabkan baiknya umat yang telah lalu, generasi pertama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Malik dan sebelumnya guru beliau Wahab bin Kaisan, bahwa la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwalih. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa-apa yang menyebabkan baik awal umat, awal dari generasi umat ini. Sebagaimana para sahabat, mereka dikokohkan dan dimuliakan oleh Allah dengan akidah yang benar. Maka kalau umat, akhir dari umat ini ingin seperti itu, maka hendaknya mereka mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini menunjukkan pentingnya mempelajari akidah ahli sunnah, khususnya di masa ini. Iya. Sebab kerusakan dan penyimpangan pemikiran munculnya karena akidah yang jelek, i'tiqad yang fasid, yang rusak. Dan ini akan nampak insyaallah ta'ala apabila seorang mempelajari akidah. Demikian masa ke masa para ulama mempunyai perhatian sampai di masa ini. Para masyayikh kita di masa ini, subhanallah,
Ya, betul-betul perhatian untuk mendidik umat dengan akidah yang benar. Sampai Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan beliau salah seorang ulama besar di Saudi Arabia. Beliau dari kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, ke kota Madinah, memberi daurah dengan materi Thalathatul Usul. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah di kota Madinah tidak ada ulama yang bisa mengajarkan Thalathatul Usul? Ya. Jawabannya banyak ulama di sana. Namun demikianlah keadaan para ulama. Mereka sibuk untuk menanamkan akidah pada diri umat dan mendidik mereka dengan agama yang benar. Ya. Tentunya juga diajarkan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, apa yang dibutuhkan dalam ibadah, muamalah, dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh manusia dalam kesehariannya, kemasyarakatannya, dan yang dibutuhkan dan merupakan kebaikan untuk makhluk. Iya. Kitab ini yang kita akan jelaskan adalah kitab Syarhus Sunnah, karya Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Sebelum menguraikan isi dari kitab, dan di muqaddimah beliau terdapat pendahuluan-pendahuluan yang sangat indah. Insyaallah kita akan memperluas pendahuluan di situ. Di sini ada dua hal yang ingin saya terangkan. Yang pertama berkaitan dengan penulis. Penulis kitab ini, kunya beliau. Kunya itu artinya gelar panggilan didahului dengan kata Abu. Iya. Kalau dia laki-laki. Kalau perempuan didahului dengan kata Misalnya beliau di sini Abu Ibrahim. Itu panggilan beliau, kunya beliau. Ya. Mungkin kalau istrinya Ummu Ibrahim. Tapi tidak harus sama antara kunya istri dan suami. Dan tidak harus kunya itu diambil dari nama anaknya, tidak harus. Sebab Abu Hurairah, ya, beliau tidak punya anak yang bernama Hurairah. Tapi itu adalah sifat beliau. Disebutkan bahwa beliau ya senang, cinta kepada kucing kecil. Ya, sehingga beliau dikatakan Abu Hurairah, orang yang penyayang kepada kucing. Ya. Atau fulan Abu Sakinah. Kenapa dikatakan Abu Sakinah? Sebab orangnya tenang. Ya. Dikatakan dia Abu Sakinah. Atau yang semisal dengan itu. Ini kunyah. Dan memakai kunyah suatu hal yang disyariatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, takannau wala taknau bikunyati. Pakailah, berkunyalah kalian. Ya. Tapi jangan memakai kunyaku. Siapa kunyah Rasulullah? Abul Qasim. Karena itu enggak boleh ada yang berkunyah Abul Qasim. Antara dua petik dengan catatan menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Sebab ada sebagian para ulama yang menganggap boleh dengan alasan tertentu. Seperti Imam At-Tabarani, Ahmad bin Ayyub bin Sulaiman, nama beliau, kunyah beliau Abul Qasim. Itu pendapat beliau, dan itu adalah pendapat yang lemah. Yang benarnya tidak boleh berkunyah dengan kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kunyah beliau, Abu Ibrahim. Adapun nama beliau, nama penulis adalah Ismail ibnu Yahya, ibni Ismail, ibni Amr, ibn Muslim, Al-Muzani, Al-Misri. Beliau dari Mesir. Iya. Al-Muzani ini nisbah kepada Muzainah ibnu Ad. Dan Muzainah salah satu kabilah yang terkenal di kota Mesir. Dan Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala adalah seorang alim
yang sangat luas keilmuannya. Beliau lahir di Mesir tahun 195 Hijriah. Menunjukkan bahwa beliau dari ulama as-salaf yang terdahulu. Dan beliau ini adalah murid Imam Syafi'i. Bahkan salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Iya. Saya kira orang-orang yang mendalami fikih di madhab Syafi'iyah di Indonesia tidak ada yang tidak kenal dengan Al-Muzani. Sebab Imam Al-Muzani meringkas Kitabul Sampai ada yang mengatakan bahwa ringkasan Al-Muzani lebih terkenal dari Kitabul Ummnya. Nah, ini menunjukkan luasnya ilmu beliau rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah salah seorang imam salaf. Ya, sangat panjang kalau diuraikan pujian para a'immah terhadap beliau. Cukuplah beliau sebagai pengganti Imam Syafi'i di Mesir. Dan seorang imam yang diakui keimamannya oleh para a'immah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan judul Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah, syarah artinya penjelasan. As-Sunnah, penjelasan tentang As-Sunnah. Iya. Apa As-Sunnah itu? As-Sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh. Jalan yang baik maupun jalan yang jelek. Itu As-Sunnah secara bahasa. Ya. Karena itu dalam hadits Jarir, riwayat Muslim, dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang membuat dalam Islam dengan sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Setelah itu dikatakan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Dan siapa yang membuat sunnah dalam Islam dengan sunnah yang jelek. Sunnah apa yang diinginkan di sini? Secara istilah atau secara bahasa? Di sini secara bahasa. Sebab sunnah secara bahasa artinya jalan yang ditempuh. Ya. Kalau jalan yang ditempuh ada yang baik, ada yang jelek. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sunnah punya dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Iya. Di sini penting untuk diterangkan makna dari sunnah itu. Kenapa? Banyak orang yang bingung dalam penggunaan kalimat sunnah. Ketika dia akan melakukan 2 rakaat sebelum subuh, ada yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Iya. Itu hukumnya sunnah. Dia baca buku i'tiqad. Ucapan Imam Al-Barbahari misalnya. Dari as-sunnah mencintai para sahabat. Loh, apa artinya dari sunnah mencintai para sahabat? Iya. Kemudian ada yang mendengar ucapan ahli hadits. Demikian diterangkan dalam sunnah Rasulullah. Beraneka ragam penggunaan sunnah dan maknanya beda. Karena itu saya globalkan dan insyaallah taala dari uraian sunnah ini akan mencakup seluruhnya bahwa sunnah punya 2 penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Kalau sunnah bermakna umum, dia semakna dengan kata al-Islam. Semakna dengan kata al-Islam. Mencakup. Jadi kalau Islam tercakup di dalamnya ucapan, keyakinan, amalan. Seluruhnya tercakup di dalamnya. Ini sunnah dalam penggunaan umum. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Al-Muzani di sini. Penggunaan as-sunnah di sini adalah penggunaan as-sunnah dengan penggunaan umum. Dengan makna umum. Yang masuk di dalamnya juga hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. I'tiqad. Iya. Berkaitan dengan prinsip. Kemudian as-sunnah, makna yang kedua, penggunaan secara khusus. Kalau penggunaan secara khusus, tergantung ahli agama di bidang apa yang menggunakannya. Ya. Kalau bertanya kepada ulama ahli hadits,
Mereka katakan sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Jadi kalau ada hadits, ya itu namanya sunnah. Kalau penggunaan ahli hadits. Kalau penggunaan ahli fikih, sunnah adalah hukum setelah wajib. Jadi ada wajib, setelah itu sunnah. Setelah itu mubah. Setelah mubah, makruh, haram. Iya. Ya kalau penggunaan ahli fikih sunnah hukumnya. Mereka artinya sunnah setelah wajib. Iya. Kemudian sunnah kalau dalam penggunaan usul fikih itu adalah sunnah hal yang disandarkan kepada selain Al-Quran. Itu sunnah. Dan sebenarnya cukup luas untuk menguraikan setiap definisi dari ulama di setiap bidangnya. Namun itu globalnya. Dan sebagian para ulama menggunakan kalimat sunnah untuk hal yang disepakati oleh para sahabat. Iya. Ini penggunaan sunnah bermakna khusus. Maka kalau ada kalimat sunnah, kita lihat apa yang diinginkan, di mana letak penggunaannya, dari situ akan diketahui makna dari kalimat sunnah yang diucapkan tersebut atau tertulis di dalam sebuah tulisan. Kitab ini Syarhus Sunnah, penjelasan tentang as-sunnah, dasar-dasar keyakinan, dasar-dasar i'tiqad. Dan para ulama rahimakumullahu ta'ala begitu menguraikan tentang keyakinan, tentang i'tiqad, mereka menamakannya dengan beberapa penamaan. Kalau ulama abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kebanyakannya mereka memakai kalimat as-sunnah. Kebanyakannya. Yang menjelaskan masalah keyakinan. Ya, perhatikan kitab as-sunnah karya Al-Khallal. Penjelasan tentang i'tiqad, keyakinan. Keimanan kepada Allah, pada para malaikat, berkaitan dengan Al-Quran, kalamullah, tentang masalah takdir, tentang masalah hari akhirat, cabang-cabangnya. Ya. Demikian pula As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. As-Sunnah karya At-Tabarani. As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad. Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Ini sama judulnya, namun beda penulisnya. Nah, dan banyak lagi buku-buku para ulama dengan judul As-Sunnah. Penamaan yang kedua dari penamaan i'tiqad, mereka namakan dengan nama al-aqidah. Ya, kalau disebut ini pembahasan aqidah, itu mirip dengan kalimat as-sunnah. Penamaan yang ketiga adalah penamaan al-i'tiqad. Dengan kata al-i'tiqad. Al-i'tiqad artinya keyakinan. Sama dengan aqidah, cuman pecahan katanya berbeda. Iya. Kemudian yang keempat, penamaan yang keempat, kadang dinamakan juga dengan nama At-Tauhid. Dinamakan dengan nama At-Tauhid. Ini yang kita perhatikan seperti buku Imam Abu Bakar Muhammad ibn Khuzaimah dengan judul Kitabut Tauhid. Beliau jelaskan di situ tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula Kitabut Tauhid karya Ibnu Mandah. Dan lain-lainnya dari karya para ulama dengan judul At-Tauhid. Kemudian penamaan yang kelima, kadang dinamakan juga dengan nama Asy-Syari'ah. Penamaan Asy-Syari'ah. Penamaan ini walaupun jarang digunakan, namun telah diridhai oleh para ulama dan disetujui. Di antara yang menamakan bukunya dengan buku Asy-Syari'ah adalah imam yang terkenal Muhammad ibn al-Husain Abu Bakar al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Beliau memberi judul buku beliau dengan judul Asy-Syari'ah. Juga penjelasan tentang akidah. Iya. Baik. Ini pendahuluan seputar penamaan-penamaan buku-buku ahli sunnah berkaitan dengan akidah. Pendahuluan berikutnya, apa pembahasan akidah yang dibahas oleh ahli sunnah? Ya, saya harus menerangkan secara global apa pembahasan akidah yang dibahas. Secara global, ahli sunnah wal jamaah
ketika menguraikan masalah akidah, mereka membuka rukun iman yang 6. Kemudian menjelaskan hal-hal yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Ini global pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ketika mereka menguraikan rukun iman yang 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Masuk menguraikan keimanan kepada Allah. Di dalamnya ada 3 pembahasan. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Dialah Allah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, maha menghidupkan, maha mematikan, maha mengatur segala sesuatu. Siapa yang mengesahkan Allah dalam hal ini, dia telah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Yaitu ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Di mana ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, rasa takutnya, rasa harapannya, tawakalnya, inabahnya, semuanya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid asma wa sifat. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan nama dan sifat. Dan demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dan menyebutnya dengan nama. Maka ahli sunnah menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, apakah di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan dalam keimanan kepada Allah. Ya. Keimanan kepada Allah ini pembahasannya sudah cukup luas. Ada yang membahas tentang tauhid uluhiyah saja misalnya. Perhatikan kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Thalathatul usul, qawaidul arba, dan lain-lainnya, ini semua berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Namun di sini ada hal yang harus dicatat. Kalau kita membahas buku-buku para ulama terdahulu yang hidup di abad ketiga, abad keempat, ketika mereka membahas keimanan kepada Allah, kebanyakan pembahasan mereka dalam asma wa sifat. Kenapa? Harus ada pertanyaan ini. Kenapa? Ya. Jawabannya, karena penyimpangan yang muncul pada masa itu di dalam apa? Dalam masalah asma wa sifat. Karena itu mereka berbicara lantang bagaimana sebenarnya menetapkan asma wa sifat dan membantah orang-orang yang sesat dan menyimpan dalam hal tersebut. Adapun tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah mereka sebutkan, tapi kalau disebut kadang disebut global saja. Adapun tauhid asma wa sifat dirinci ya, penyebutannya. Kemudian dibahas juga tentang keimanan kepada para rasulnya, keimanan kepada para malaikatnya, keimanan kepada kitab-kitabnya, kemudian keimanan kepada hari akhirat. Masuk dalam keimanan kepada hari akhirat akan dibahas tentang sakratul maut, ajal seorang insan, kemudian akan dibahas tentang alam kubur, sebab al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal persinggahan akhirat. Setelah itu akan dibahas kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ya. Mulai dari hari kebangkitan, kemudian berdiri di padang mahsyar, kemudian syafaat, kemudian minum dari telaga, kemudian timbangan, kemudian hisab, kemudian timbangan. Setelah itu ke sorga maupun neraka yang juga sebelumnya ada pembahasan syafaat. Ini semuanya dibahas dalam buku-buku i'tiqad. Begitu masuk menguraikan tentang masalah takdir, diuraikan oleh para ulama bagaimana menetapkan takdir itu. Dan ciri khusus dari tulisan para ulama di abad pertama, di generasi as-salaf yang terdahulu, mereka banyak menyinggung masalah takdir. Sebab penyimpangan tentang takdir ini sudah mulai muncul di akhir-akhir masa sahabat. Di akhir-akhir masa sahabat. Ketika muncul di Basrah, Ma'bad al-Juhani mengingkari tentang takdir. Maka para sahabat menjelaskan tentang sesatnya kelompok tersebut. Ya. Dan menerangkan akidah yang benar. Dan ini insyaallah ta'ala kita akan jelaskan di pembahasannya berkaitan dengan masalah takdir. Iya. Tapi jangan disangka bahwa ahli sunnah ketika berbicara masalah akidah hanya membahas rukun iman yang 6 saja. Tidak, tetapi mereka juga menjelaskan hal-hal yang merupakan pembeda antara ahlul haqqi wa ahlul batil.
pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Karena itu ahli sunnah menerangkan tentang masalah taat kepada penguasa. Sebab dari dahulu ahli sunnah dianggap sebagai penjilat kepada penguasa. Dan dianggap sebagai antek-antek penguasa. Kenapa? Sebab ahli sunnah menyampaikan ayat-ayat dan hadith-hadith tentang wajibnya taat kepada penguasa muslim. Dan tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Karena itu ahlul bid'ah pun tidak suka dengan hal ini. Dan mereka telah menyimpang dalam masalah-masalah yang seperti ini. Juga ahli sunnah mengangkat tentang prinsip terhadap para sahabat. Dan ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Kemudian dijelaskan juga tentang masalah cinta kepada ahlul bait. Ini juga membedakan antara ahli sunnah dan ahlul batil di dalam hal ini. Dan kadang sebagian para ulama mengangkat hal-hal beberapa masalah yang masalah tersebut dalil-dalilnya sangat jelas dan tegas. Tapi kadang di masa imam tersebut masalah ini diingkari oleh ahlul bidah. Maka sang imam menyebutkan masalah tersebut di buku akidah dalam rangka membedakan antara ahli sunnah dan ahlul batil. Saya kasih contoh pembahasan tentang mengusap di atas kedua sepatu. Alal khuffain. Kita ketemukan kalimat ini dalam Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Dan di dalam sejumlah buku i'tiqad. Mungkin ada yang bertanya, loh ini kan pembahasan fikih. Kenapa dimasukkan dalam buku i'tiqad? Kita sudah pegang jawabannya. Bahwa ahlul batil, ahlul bidah pada masa itu mengingkari tentang bolehnya mengusap di atas sepatu. Padahal dalil-dalilnya sangat jelas sekali dan sangat terang. Haditsnya mutawatir tentang disyariatkannya mengusap di atas sepatu. Tentunya dengan rincian hukum-hukumnya. Iya. Demikian pula di sini Imamul Muzani akan menjelaskan tentang masalah mengqasar salat. Iya. Kemudian masalah berbuka puasa bagi musafir. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa diangkat ini? Maka kita sudah bisa memberikan jawaban bahwa tentunya ada di kalangan ahlul bidah yang mengingkari hal tersebut. Padahal masalah ini adalah masalah yang sangat jelas dalil dan keterangannya tentang bolehnya mengqasar salat bagi orang yang musafir dan bolehnya berbuka. Iya. Baik, ini sekilas tentang masalah i'tiqad dan kita segera membaca buku ini Syarhus Sunnah karya Al-Muzani. Ya, saya berharap mudah-mudahan bisa selesai dalam daurah singkat ini. Walaupun saya berterus terang bahwa di dalam menguraikan pembahasan buku ini, pembahasannya hampir mendekati ringkas. Iya. Tidak begitu meluas. Mengingat waktu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Baik, di depan antum sudah tertulis di situ matan isi dari buku ini. Ya, kalau buku di depan saya ini bukunya ya agak tebal ya. Mungkin ada heran kok buku yang saya pegang tebal, yang dibagikan ke peserta tipis sekali, sudah diterjemah lagi. Ya. Maka jawabannya isi dari buku itu cuma ini sebenarnya. Ya. Jadi setengah yang di depan, setengah dari buku ini pendahuluan dari si muhakkik dan belakangnya indeks. Ya, dan ini dari pekerjaan sebagian orang di masa ini yang suka mempertebal buku. Ya. Nah, maka saya punya inisiatif dibantu oleh sebagian ikhwah di Makassar, diketik ulang, kemudian diterjemah. Ya, saya memeriksa dengan cepat terjemahannya, yang mudah-mudahan semuanya bagus insyaallah taala. Baik. Jadi di awal buku ini, kalau di cetakan yang saya pegang, ini disebutkan sanad. Sanad itu adalah silsilah rawi yang menyambung kepada sang penulis. Nah, jadi kalau berbicara tentang masalah sanad, ya, jangan dikira hanya LDII saja yang jago. Ya. Ingat ya, kalimat dikasih tanda petik ya, dalam masalah sanad. Kenapa? Sebab mereka menganggap
tidak syah menuntut ilmunya kalau tidak mangkul. Ya, tidak pakai sanad. Itu pun kalau diperiksa sanadnya, ya sanadnya bolong-bolong. Dan kadang tidak jelas dari mana sanad penisbatannya. Nah, kemudian alhamdulillah tentang masalah sanad-sanad buku-buku, ya, sampai sekarang masih terjaga. Dan ini merupakan ciri khas umat Islam. Agama mereka dijaga dengan sanad. Sebab kalau tidak ada sanad, setiap orang akan berucap apa yang dia kehendaki. Tapi begitu ada yang berucap, Rasulullah bersabda begini. Tanya, dari mana kamu dapat? Ya. Siapa yang menceritakan kepada kamu? Guru saya si fulan menceritakan kepada saya. Siapa guru kamu si fulan itu? Diperiksa, rupanya pendusta, tidak syah periwayatan kamu. Oh, guru saya si fulan. Oh, tidak apa-apa, dia terpercaya. Gurumu dapat dari mana? Dari gurunya lagi. Siapa gurunya? Diperiksa, ternyata pendusta, tidak syah sanadnya. Dan ini kekhususan umat Islam. Tidak diberikan kepada selain umat Islam. Ya. Nah, seluruh agama yang punya kitab suci tidak ada sanadnya. Kalau umat Islam sampai hari ini, orang-orang yang hafal Quran bersambung sanadnya sampai ke Nabi masih ada. Ya. Gurunya membacakan kepadanya dari mulutnya mengambil dari mulut gurunya. Gurunya mengambil dari mulut gurunya. Gurunya mengambil dari mulut gurunya. Bersambung pada sahabat-sahabat mengambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengambil langsung dari Jibril. Ya. Sampai hari ini masih bersambung. Nah, demikian pula sanad-sanad hadits. Alhamdulillah, masyayikh ahli sunnah masih lengkap. Sanad-sanad mereka kutub sittah maupun yang lainnya. Maka di sini dimulai dengan penyebutan sanad. Ya, penyebutan sanadnya lumayan panjang. Ya. Namun yang saya ingin sampaikan di sini bahwa di akhir dari penyandaran ke sanad sampai kepada Ali bin Abdullah Al-Hulwani, beliau berkata, "Kuntu bi Tarablusul Maghrib." Saya berada di Tarablus Maghrib, di wilayah Maroko sekarang. "Fadzakartu ana wa ashabul lana as-sunnah." Maka kata beliau, saya pun menyebut tentang as-sunnah. Saya dan sebagian teman-temanku menyebut tentang as-sunnah. Ila an dzakarna Aba Ibrahim Al-Muzani rahimahullah. Sampai kami menyebut Abu Ibrahim Al-Muzani. Dia disebut tentang sunnah, bagaimana keyakinan, disebut ulama yang menjelaskan tentang keyakinan. Di majelis tersebut muncul penyebutan nama Imam Al-Muzani. Maka sebagian yang hadir di majelis berkata, sampai kepada kami bahwa Al-Muzani dia berbicara tentang Al-Quran dan dia tawakuf masalah Al-Quran. Ini akan kita terangkan. Dalam masalah Al-Quran ada 3 kelompok yang disesatkan. Kelompok yang pertama, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Iya. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua dengan nama Al-Lafdiyah. Ya. Orang yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran makhluk. Kelompok yang ketiga adalah Al-Waqifah. Orang yang tawakuf. Dikatakan Al-Quran kalamullah. Makhluk atau bukan? Tawakuf. Ya. Saya tidak mengatakan makhluk, tidak pula bukan. Ini Al-Waqifah. Ini 3 kelompok. Dan dikatakan bahwa Al-Muzani ya, terhitung dari 3 kelompok ini. Ini yang dimunculkan di majelis tersebut. Maka dan disebutkan di antara hal-hal yang dipandang sesat pada Al-Muzani. Maka kata Ali bin Abdullah Al-Hulwani, ya, dan berkumpul lagi kaum yang lain. Dan hal ini membuat manusia sangat sedih. Ya, apa benar seperti itu Imam Al-Muzani? Fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Maka kata Ali bin Abdullah Al-Hulwani, kami pun menulis sebuah risalah, sebuah surat kepada Imam Al-Muzani. Kami minta keterangan, penjelasan tentang sunnah dalam masalah takdir, dalam masalah irja, dalam masalah Al-Quran, dalam masalah hari kebangkitan, dalam masalah hari An-Nusyur, dalam masalah timbangan. Ya. Nah, maka Al-Muzani pun menulis tentang keyakinan-keyakinan itu. Nah, inilah jawaban Al-Muzani. Jadi tulisan beliau ini jawaban dari pertanyaan. Yang pertanyaan ini muncul di majelis tersebut.
Ini memberikan faedah pelajaran kepada kita bahwa umat sepanjang mereka menghormati para a'immatus salaf, para ulamanya, dan mencari kejelasan, maka mereka di atas kebaikan. Namun yang jelek pada umat apabila mereka berjelek sangka kepada ulamanya. Iya. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil di masa ini, yang hanya dikompori oleh semangat belaka, sehingga keluar ucapan-ucapan ulama besar yang menghabiskan umurnya puluhan tahun, dari semenjak kecilnya sampai tuanya sudah bungkuk, menghabiskan umurnya untuk membela Islam dan menjelaskan Islam kepada kaum muslimin. Syekh bin Baz, penjilat negara. Syekh Ibn Utsaimin juga demikian. Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, semuanya masuk dalam cercaan. Ya. Sudah kafir, dekat dari kekufuran. Kenapa? Sebab di peristiwa Teluk mereka merekomendasi pemerintah Saudi Arabia untuk mengizinkan tentara Amerika ada pangkalan perang di situ. Ya. Jadi dikafirkan gara-gara itu. Ini asalnya muncul karena berjelek sangka kepada para ulama. Padahal orang yang seperti ini adalah anak muda. Ucapan-ucapan yang saya sampaikan tadi itu munculnya dari anak muda yang umurnya masih kecil. Ya, paling tuanya di bawah 40 tahun. Paling tuanya. Nah, kemudian menyesat-nyesatkan ulama yang umurnya sudah 80 tahun. Sudah ada yang 90 tahun. Dan dikenal dengan juhud, keilmuan. Dan ketika dibahas permasalahannya, ternyata mereka memang adalah jahil dan tidak mengetahui bagaimana sebenarnya Islam itu. Dan nampak betapa benarnya para ulama yang memberi fatwa ya, di dalam masalah tersebut. Ya. Karena itu, kembali kepada ulama itu adalah perkara yang sangat penting. Iya. Kemudian di sini dikatakan oleh Al-Muzani rahimahullahu taala, beliau menulis kitabnya. Kata beliau rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau dalam hal ini mencontoh Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh para a'immatus salaf dari dahulu sampai sekarang. Iya. Memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim, kalau kita lihat pada setiap surahnya, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada silang pendapat, apakah dia termasuk dari surah tersebut atau ayat pembuka saja. Dan pendapat yang kuat, bahwa pada setiap surah, itu hanyalah ayat pembuka. Kecuali surah At-Taubah, tidak ada bismillahnya. Ya. Kemudian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam penulisan-penulisan beliau menulis surat kepada Hiraqal, pembesar Rum. Beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di perjanjian Hudaybiyah, beliau memerintah kepada Ali bin Abi Thalib supaya menulis. Maka perintah pertama kepada Ali bin Abi Thalib, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ali bin Abi Thalib menulisnya. Walaupun orang-orang kafir Quraisy ada kritikan pada hal tersebut, sebagaimana yang maklum di dalam kisahnya yang panjang. Jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu hal yang disunnahkan memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadits yang sering diucapkan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap hadits yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim,
Tiap pembicaraan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, pembicaraan tersebut terputus, hilang berkahnya. Ya, hadits ini adalah hadits yang lemah. Namun kita ambil sisi pendalilan dari ayat dan dari penulisan ayat dan bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dari masa ke masa menulis bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dikatakan di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dengan ketakwaan. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kalian limuwafaqatil huda, untuk selaras sejalan di atas hidayah. Iya. Amma ba'du. Awal kali beliau memulai, beliau bawakan khutbah hajat dalam bentuk doa. Semoga Allah melindungi kami dan melindungi kalian dengan ketakwaan. Nah, menjaga kami dan menjaga kalian dengan ketakwaan. Dan beliau mengambil kalimat ini dari ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'atasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Tadi perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran. Dan itulah ketakwaan. Dan i'tisam terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah suatu hal yang hendaknya senantiasa dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, khususnya di masa fitnah. Karena itu kata Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, kalau terjadi fitnah, fa'alaikum bittaqwa, maka hendaknya kalian komitmen dengan ketakwaan. Ditanyakan kepada beliau, apa itu takwa? Kata beliau, at-taqwa an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, sesuai dengan atau di atas petunjuk dari Allah, engkau mengharap dengannya rahmat dari Allah. Wa antajtaniba ma'siyat Allah ala nurin min Allah makhafatah ghadabillah. Dan kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Kamu meninggalkan maksiat tersebut karena kamu takut akan kemurkaan Allah. Itu takwa. Ya, kalau kita melihat kepada definisi takwa ini, maka ini akan mencakup agama secara keseluruhan. Sebab asal takwa dari sisi bahasa, dia membuat antara dirinya dan antara yang dia tidak senangi sesuatu yang melindunginya, dinding yang melindunginya. Ada api neraka, kemurkaan Allah, maka dia membuat sesuatu yang melindungi dia dari kemurkaan Allah. Apa yang melindungi dia ini? Itulah ketakwaan. Amalan ketaatan yang dia lakukan kepada Allah, yang meninggalkan segala maksiat, menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan, itulah takwa. Ya. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian limuwafaqatil huda, untuk sejalan di atas petunjuk. Ini doa beliau yang kedua. Sebab setiap muslim hendaknya berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang tidak di atas petunjuk, maka ia berada di atas jurang kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijamin oleh Allah, siapa yang mengikuti petunjuk tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari adzikri, mengingat kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Maka berada di atas ketakwaan adalah suatu hal yang penting, yaitu yang menjalankan segala tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi bersama bahwa ibadah tidaklah diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ia ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut. Syarat yang kedua, ia sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya ibadah menurut kebanyakan para ulama. Walaupun sebagian para ulama seperti Imam Asy-Shinqiti dan lain-lainnya, beliau menguatkan bahwa syarat diterimanya ibadah ada 3. Yang pertama, sihhatul i'tiqad, benar keyakinannya. Syarat yang kedua, ikhlas dalam melakukannya. Syarat yang ketiga, mutaba'ah. Dan ini sepintas lalu, ya sama dengan dua syarat sebelumnya. Sebab benarnya keyakinan masuk dalam ikhlas. Namun oleh Imam Asy-Shinqiti, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhuna Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali, bahwa harusnya dibagi 3. Sebab pada sebagian keadaan dibutuhkan syarat yang harus benar keyakinannya. Beliau beri contoh. Misalnya seorang penyembah kuburan yang biasa menyembah di kubur. Setelah itu dia melakukan sholat. Dia sholat ikhlas karena Allah, sholatnya semata-mata karena Allah. Kemudian dia melakukan sholat sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ya. Pertanyaan, diterimakah amalan ibadahnya? Ya, kalau kita pakai 2 syarat saja diterima. Nah, karena itu kata beliau di sini pentingnya menambah harus benar keyakinannya. Harus benar keyakinannya. Nah, kemudian kata Al-Muzani rahimahullahu taala, amma ba'd. Amma ba'd ini adalah kalimat yang didatangkan untuk perpindahan dari pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan sebagai faslul khitab. Nah, sebab ini sangat indah sekali di dalam berpindah kepada pembicaraan yang lain. Jadi beliau memberikan kalimat ringkas, pendahuluan, khutbah. Setelah itu beliau berkata, amma ba'd. Fa innaka aslahakallah. Sungguhnya engkau, semoga Allah memperbaikimu. Di sini beliau mendoakan orang yang bertanya kepadanya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang dai di jalan Allah, seorang muslim hendaknya merahmati muslim yang lainnya dan mengasihi muslim yang lainnya dengan mendoakan kebaikan untuknya. Kalau hari ini dia menentang petunjuk, doakan mudah-mudahan dia suatu saat dia kembali ke jalan yang lurus. Iya. Kembali kepada hidayah. Dan kalau kita melihat karya-karya para ulama kita, hampir di setiap karya mereka, ya, di awalnya dimulai doa untuk orang yang membacanya. Di sela-sela pembicaraan beliau mendoakan orang yang membaca bukunya. Dan ini menunjukkan keikhlasan mereka. Dan benar-benar nasihun amin, seorang penasihat yang terpercaya dan menghendaki kebaikan untuk umat. Dan ini menunjukkan keikhlasan. Dan harusnya demikian
seseorang itu berdakwah di jalan Allah. Ia dibangun di atas keikhlasan, kemudian mengharapkan orang tersebut mendapatkan hidayah. Sebagaimana dia mendapatkan hidayah dan mengikuti petunjuk, senang dengan kebaikan, maka hendaknya dia menyenangi hal tersebut untuk saudaranya. Dan dia berusaha saudaranya juga mendapatkan hal tersebut dengan cara yang paling baik, dengan cara yang mudah. Sebab agama adalah mudah. Inna ad-dina yusrun. Dan pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari yang dikirim sebagai da'i ke negeri Yaman, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Permudahlah oleh kalian berdua, jangan kalian persulit. Beri kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Maka ini dari uslub para a'immah, sehingga nasihat mereka betul-betul diterima oleh umat. Begitu memulai mendoakan orang yang membaca tulisannya, menunjukkan bahwa beliau betul-betul ingin orang yang membaca buku ini mendapatkan nasihat darinya. Kata beliau, fa innaka aslahaka Allah, sa'altani, engkau bertanya kepadaku, an udhiha laka min as-sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bih. Sungguhnya engkau, semoga Allah memperbaikimu, telah meminta saya untuk menjelaskan kepadamu dari as-sunnah, perkara yang akan membuat jiwamu bersabar untuk berpegang teguh kepadanya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa pertanyaan si penanya, dia bertanya tentang masalah-masalah akidah. Bagaimana sikap beliau berkaitan dengan masalah Al-Quran, hari kebangkitan, masalah takdir, timbangan. Nah, ini semua dari bagian as-sunnah. Engkau meminta kepadaku agar supaya saya menjelaskan suatu perkara yang engkau siap membuat dirimu bersabar di atas perkara tersebut, komitmen di atasnya. Iya. Di sini beliau sudah mengisyaratkan bahwa orang yang berpegang di atas sunnah memang harus bersabar. Sebab jalan kebaikan penuh dengan rintangan. Banyak kerikil tajam yang berserakan di jalan. Karena itu, setiap muslim hendaknya bersabar di dalam menghadapi rintangan dia alami di dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini keberuntungan untuk orang-orang di akhir zaman yang keadaannya seperti itu. Yang mereka berpegang dengan sunnah, kemudian mereka bersabar di atasnya, sampai kadang-kadang mereka bagaikan orang yang memegang bara api. Kebenaran yang dipegang tetapi memberikan bahaya bagi dirinya. Namun Rasulullah SAW telah memberi kabar gembira. Kata beliau, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing di tengah manusia, dan suatu saat ia akan kembali asing lagi sebagaimana awal kali mulainya. Nah, di keasingan yang kedua ini Rasulullah memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba. Jazakallahu khair. Karamakallah. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Karena itu butuh bersabar di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil. Yang perkara ini bisa menolak darimu berbagai syubhat dari perkataan orang-orang. Ya, al-aqawil jamak dari perkataan. Ucapan-ucapan, opini-opini yang dilemparkan. Ini syubhat, apalagi di masa ini. Terlalu banyak. Maka beliau menjelaskan bahwa apa yang saya terangkan di sini, kalau engkau memahaminya,
bisa menepis seluruh syubhat tersebut dan bisa menghancurkannya. Iya. Wa zaigi muhdatsatidz dhallin, dan juga akan menyebabkan hilangnya atau hancurnya penyimpangan perkara-perkara baru yang dibuat oleh orang-orang yang sesat. Ya, muhdatsat di situ adalah bid'ah. Nah, ad-dhallin, orang yang sesat, itu adalah orang yang tidak berilmu dan tidak beramal dengannya. Ya, 3 kalimat dalam Al-Quran harus dibedakan antara ar-rasyid, ghawin, dengan dhal. Nah, 3-tiganya ada dalam Al-Quran. Rasyid, orang yang mengetahui ilmu dan beramal dengannya. Karena itu dikatakan khulafa ar-rasyidin, 4 khalifah ar-rasyidun, sebab mereka mengetahui ilmu dan beramal dengannya. Kemudian ghawin dalam Al-Quran, ya, seperti disebut dalam surah Al-A'raf, fakana minal ghawin. Ghawin di sini adalah orang yang mengetahui kebenaran, namun tidak beramal dengan kebenaran itu, menyimpang darinya. Kalau ad-dhallin, orang yang sesat, mereka tidak mengetahui kebenaran dan mereka tidak beramal dengannya. Nah, itu makna ad-dhallin di sini.